Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkarnain dari kelas HK20D akan menyampaikan perkembangan ilmu negara dari masa ke masa. Ada beberapa zaman perkembangan ilmu negara: zaman Yunani kuno, zaman Romawi kuno, zaman pertengahan, zaman Renaissance, zaman berkembangnya teori hukum alam, zaman berkembangnya teori kekuatan, zaman berkembangnya teori positivisme, dan zaman berkembangnya teori modern. Zaman Yunani kuno, para ahli yaitu Socrates, Plato, Aristoteles, Epicurus pada tahun 271 sampai dengan 469 sebelum Masehi. Bentuk kekuasaan susunan objektif yang berdasarkan pada hakikat manusia dan karena itu bertugas untuk melaksanakan hukum-hukum yang objektif, mengandung keadilan bagi umum dan tidak melulu bagi melayani kebutuhan penguasa yang berganti-ganti orangnya. Puncak dari negara adalah aristokrasi. Pemerintahan dipegang oleh kalangan cerdik pandai yang berpedoman pada keadilan. Menciptakan ajaran realisme, ajaran tentang bentuk negara republik sebagai bentuk negara yang terbaik. Menciptakan ajaran individualisme, yaitu menganggap elemen yang terpenting bukan negara atau masyarakat. Zaman Romawi kuno. Para ahli Polybios, Cicero, bentuk kekuasaan tidak banyak perubahan, membuat siklus dari monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi, ahlokrasi, dan kembali ke monarki. Tidak banyak hal yang baru, hanya meniru susunan milik Plato. Zaman pertengahan. Para ahli Agustinus dan Thomas Aquinas pada abad ke-5 sampai dengan ke-12, bentuk kekuasaan memiliki pendapat atau teori di mana terjadinya suatu negara merupakan kehendak Tuhan dan raja juga paus merupakan wakil Tuhan yang memiliki kewenangan tanpa batas atau segala sesuatu didasarkan atas kehendak Tuhan. Zaman Renaissance. Para ahli Niccolo Machiavelli, Thomas More, John Bodin pada tahun 1469 sampai 1596, bentuk kekuasaan bahwa tujuan negara adalah terselenggaranya ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Susunan pemerintahan yang paling baik dan tentang pulau yang tidak dikenal dinamakan negara anta beranta atau disingkat disebut utopia. Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang tidak boleh dibatasi oleh konstitusi tetapi boleh hukum ilahi dan hukum alamiah. Zaman berkembangnya teori hukum alam. Pada abad ke-17, para ahli Hugo de Groot, Thomas Hobbes, Samuel van Pufendorf, Benedictus de Spinoza, John Locke pada tahun 1583 sampai 1704. Bentuk kekuasaan: segala ketentuan yang benar dan baik menurut rasio. Kewajiban negara adalah menyelenggarakan perdamaian, ketentraman, dan menghilangkan ketakutan, memelihara dan menjamin terlaksananya hak-hak asasi manusia. Zaman berkembangnya teori hukum alam pada abad ke-18, para ahli Friedrich der Groot, Montesquieu, Jean Jacques Rousseau, Immanuel Kant pada tahun 1688 sampai 1804. Bentuk kekuasaan negara terbagi menjadi 3 yang masing-masing kekuasaan itu diselenggarakan oleh suatu badan yang berdiri sendiri: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tentang kedaulatan rakyat, raja itu berkuasanya sebagai wakil rakyat pada rakyat dan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat. Mengakhiri perkembangan hukum alam, maksudnya ada alam yang tidak dapat ditembus oleh rasio manusia, yaitu alam kepercayaan. Berikutnya, zaman berkembangnya teori kekuatan. Para ahli Oppenheimer, Karl Marx, Harold Zalewski, Leon Degroote, bentuk kekuasaan. Teori kekuatan adalah siapa yang kuat, dialah yang berkuasa. Maksudnya golongan yang kuat menekan golongan yang lemah. Zaman berkembangnya teori positivisme. Para ahli Hans Kelsen, John Austin, Hart, bentuk kekuasaan. Teori ini merupakan reaksi terhadap teori-teori klasik tradisional. Teori positivisme menyatakan bahwa tidak usah mempersoalkan asal mula negara, sifat hakikat negara, dan sebagainya karena kita tidak mengalaminya. Zaman berkembangnya teori modern. Para ahli Cronenberg, Lockman pada tahun atau abad ke-20, bentuk kekuasaan. Teori zaman ini menyelidiki negara dari perkembangan terkini, tidak saja menyelidiki tentang asal-usul
hakikat dan tujuan negara, tetapi menyelidiki tentang negara, juga mulai berbicara pada hubungan antar negara dan masa ke masa. Dari saya cukup sekian. Terima kasih.